Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang mungkin agak sedikit panjang hadisnya, jadi mungkin pembahasannya agak sedikit lama gitu ya. Yaitu hadis tentang orang-orang yang beruntung pada hari kiamat nanti, khususnya di padang mahsyar. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu al-imamu al-adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'ah dhat mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu wa rajulun dzakarallah khaliyan fa fadat 'ainahu muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun tujuh apa? 7 golongan, yudillu humullah fi dhillihi, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. Jadi ada 7 golongan nantinya yang akan dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla, di mana tidak ada, pada hari tersebut, la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungan Allah. Kapan itu terjadi? Hal tersebut terjadi nanti di padang mahsyar, di mana padang mahsyar itu merupakan sebuah lapangan yang sangat luas, ya, lapangan yang sangat luas, yang mana di situ akan berkumpul jutaan bahkan miliaran manusia dari zamannya Nabi Adam hingga manusia terakhir yang lahir nanti ketika hari kiamat akan dikumpulkan di situ, di satu tempat itu, dan mereka semua tidak berpakaian, telanjang kaki, nggak pakai sendal gitu ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, dan juga mereka bagi yang laki-laki tidak berkhitan, atau kita akan kembali ke kondisi semula. Dan tidak ada orang tua di sana, tidak ada anak kecil semua, tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua, semua akan seumuran.
Yauma la dhilla illa dhilluhu, dan di situ matahari pada saat itu jaraknya hanya 1 mil. Ada yang menyebutkan 1 mil ini jarak seperti yang umum kita ketahui, yaitu sekitar 1,5 kilometer di atas kepala kita. 1,5 kilometer. Ada juga yang mengatakan bahwa mil ini, orang Arab itu mil itu ada kayak celak gitu ya di sini. Itu seperti ini. Sedikit berarti ya. Ada yang berarti segini, ada yang mengartikan segini, ada yang mengartikan 1,5 kilometer. Intinya matahari pada saat itu akan didekatkan dan sangat dekat. Dan pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa mereka yang dapat naungan? Ya. Mereka yang dapat naungan adalah 7 golongan. 7 golongan yang tadi disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, al-imamu al-adil. Imam, yang disebut imam di sini adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Orang yang mempunyai kekuasaan berarti bisa juga di sini disebutkan, kalau di Indonesia berarti presiden. Kalau kita perkecil lagi berarti gubernur, karena dia punya kekuasaan. Kalau kita persempit lagi berarti dari gubernur bupati. Persempit lagi bisa jadi camat. Persempit lagi, lebih kecil lagi, kepala desa. Intinya adalah siapa saja yang mereka punya kekuasaan. Dan mereka ya, selain punya kekuasaan, mereka juga mengurusi keperluan atau urusan-urusan kaum muslimin. Nah, dan di Indonesia, karena mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, ya, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka otomatis mereka itu yang punya kekuasaan itu disebut dengan al-imam di sini. Al-adil, siapakah yang disebut dengan yang imam yang adil? Adil di sini adalah mencakup segala kebaikan, mulai dari kejujuran, amanah, kemudian tidak melampaui batas, tidak menyia-nyiakan apa yang diamanatkan kepada dia. Jadi yang disebut adil di sini mencakup segala kebaikan. Apakah cukup itu? Tidak. Maka yang disebut adil selain itu ya, selain kejujuran, amanah dan lain sebagainya, juga dia baik dengan orang lain, bersikap baik dengan orang lain, tidak menyakiti tetangga, intinya tidak dibenci oleh rakyatnya. Itu yang pertama, al-imam al-adil. Orang pertama yang akan mendapatkan naungan, golongan pertama yang akan mendapat naungan di sisi Allah nanti ketika hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah al-imam al-adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun. Ya, syabun nasha'a bi'ibadatillah. Syabun nasha'a bi'ibadatillah, yaitu di sini disebutkan syab. Syab adalah pemuda. Pemuda, syabun anak muda, berarti usia antara sekitar SMP sampai SMA atau bahkan sampai kuliah nanti. Nasha'a itu tumbuh. Bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh hingga menjadi dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa disebutkan dengan syabun di sini? Syab di sini adalah anak muda. Kenapa yang ditekankan anak muda? Karena masa muda itu adalah masa di mana seseorang bergejolak keinginannya, masa pubertas, masa di mana dia suka mencoba-coba sesuatu hal yang baru menurut dia, entah itu baik, entah itu buruk, ingin mencoba. Maka di sini disebutkan nasya'a bi'ibadatillah. Syab anak muda yang mengekang hawa nafsunya dan mengendalikan nafsunya, kemudian dia rajin dan taat dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi disebutkan adalah al-imam al-adil. Yang kedua, syabun nasya'a bi'ibadatillah. Sedangkan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah laki-laki yang hatinya itu tertambat kepada masjid. Maksudnya tertambat kepada masjid adalah dia
ingin selalu ada di masjid. Ketika waktu sholat datang, khususnya ini laki-laki ya, ketika waktu sholat datang maka dia ke masjid. Maka ketika untuk meninggalkan masjid dia merasa berat dan merasa ingin untuk segera kembali ke masjid. Tuh. Jadi laki-laki yang hatinya tertambat kepada masjid, dia ingin selalu beribadah di masjid. Apalagi laki-laki itu diwajibkan untuk sholat jamaah di masjid. Beda dengan perempuan, kalau perempuan itu di rumah. Namun bagi perempuan yang ingin di masjid dibolehkan. Yang pertama tadi al-imam al-adil, yang kedua syabun nasya'a bi ibadatillah, adalah pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan yang keempat wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Maksudnya adalah seorang laki-laki yang seorang rajulun adalah laki-laki atau orang ya, kita anggap orang, entah ini karena bisa laki-laki bisa perempuan kalau ini, yang saling mencintai sesamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu dengannya karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi sukanya itu atas dasar cinta kepada Allah, atas dasar kebaikan kepada Allah. Jadi bukan atas dasar komunitas gitu ya, komunitas sesuatu yang geng gitu ya, karena geng motor atau merasa satu hobi begitu, enggak. Tapi karena memang betul-betul kecintaan dia pada sesamanya ini, kepada temannya ini dilandaskan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dat mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki da'athu imra'ah, yang digoda oleh perempuan yang mempunyai mansib, kedudukan ya. Wa jamal, udah punya kedudukan, maksudnya kedudukan dia punya harta kaya dan sebagainya. Wa jamal itu berarti kecantikan, udah kaya, cantik, digoda untuk melakukan perzinahan. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, kemudian meninggalkannya. Apakah perempuan enggak Ustaz? Enggak, tidak. Perempuan sama seperti ini. Apalagi perempuan diajak pacaran sama laki-laki, kemudian digoda dan sebagainya hingga nanti terjerumus ke dalam perzinahan, naudzubillah min dzalik. Maka seharusnya apa yang harus dikatakan? Inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Itu yang kelima. Yang kelima ya, yang pertama dari awal kita ulangi adalah rajulun ya, syabun ya. Yang pertama al-imam al-adil, yang kedua syabun nasya'a bi ibadatillah, yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, atau laki-laki yang hatinya tertambat kepada masjid. Kemudian yang keempat rajulani tahabba fillah, seorang laki-laki atau orang yang mencintai sesamanya ini karena Allah. Yang kelima rajulun da'athu imra'ah dzatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki ataupun perempuan yang digoda oleh kalau laki-laki berarti oleh perempuan yang punya kedudukan, kalau perempuan berarti digoda oleh laki-laki gitu ya, yang tampan, motornya bagus, maka dia mengatakan ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Sedangkan yang selanjutnya yang kelima ini wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Rajulun, seorang laki-laki, entah ini laki-laki atau perempuan, tasaddaqa bi shadaqatin, yang bersedekah dengan sebuah sedekah gitu ya. Fa akhfaha, maka ia menutupinya. Ustaz, kalau enggak menutupi gimana? Boleh. Tapi menutupi lebih baik. Menutupi lebih baik.
orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Kenapa? Karena untuk menjaga hatinya, untuk menjaga hati dia agar tidak terjerumus ke riya. Bagaimana kalau dia tidak sembunyi-sembunyi gitu ya? Tidak sembunyi, boleh nggak? Boleh saja. Apalagi dengan tujuan untuk berdakwah. Umpamanya dalam satu kelas gitu ya, ada teman kalian yang bakhil, nggak mau infak, ya nggak mau berinfak atau nggak mau berlatih untuk berinfak, maka boleh saja kamu terang-terangan berinfak. Untuk apa? Untuk mendakwai teman-temanmu atau untuk mengajak teman-temanmu agar menjauhi sifat bakhil atau mau berinfak. Itu yang ke-6 ya, yang ke-6. Tadi rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu. Bahkan di sini diibaratkan sampai-sampai tangan kanan yang berinfak melakukan kebaikan itu dengan tangan kanan gitu ya. Tangan kanan yang berinfak ini sampai-sampai tidak diketahui dia berinfak oleh tangan kirinya, padahal tangan itu selalu berdampingan gitu ya, sampai-sampai tetangganya nggak tahu gitu. Nah, sedangkan yang terakhir yang ketujuh adalah warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki ataupun perempuan, di sini boleh laki-laki bisa, perempuan bisa, tapi di sini disebutkan rajulun, orang yang selalu mengingat Allah khalian. Khalian itu dalam keadaan sepi. Jadi hatinya itu jauh dari riya. Kalau orang nangis karena takut dosa tapi di hadapan orang banyak, bisa saja hatinya terganggu oleh riya. Tapi di sini di keadaan sepi, insya Allah orang tidak ada yang tahu gitu ya, dia mengakui dosanya kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian ia menangis, maka di padang mahsyar nanti dia akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu adalah 7 golongan. Apakah 7 itu saja? Kalau menurut ahli hadis itu tidak ada batasan 7 gitu ya. Kebetulan saja di sini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 7 golongan. Kita ulangi lagi hadisnya dan artinya agar insya Allah kita lebih hafal dan bisa memilih salah satu amalan dari 7 amalan ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang pertama, al-imam al-adil, syabun nasha'a bi'ibadatillah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima, rajulun da'adhu imra'ah dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yang terakhir, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Muttafaqun alaihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungannya atau naungan Allah. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh hingga ia dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya bergantung kepada masjid atau selalu merindukan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, maka dia mengatakan pada wanita tersebut, inni akhafullah. Bukan hanya mengatakan, tapi dia meninggalkan gitu ya. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah
atau satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Setelah yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.